Lihat deh. Nggak lihat gua. Nggak lihat gua. Gua lihat 9. Oh bukan Den. Oh iya benar baca 9. 9. Okay, yeah, but I'm still waiting for the confirmation. Jalan di sini sebentar. Guys, jangan dorong. Dan terlihat 3 pemain di laga ini ada Ole dan 2 pemain lain tidak ada. Ole Romeni kemana dan bisa dijelaskan? Baik, jadi rekan-rekan sekalian, yang pertama berkaitan dengan pemain yang menjalani proses medis, dikarenakan ada beberapa hal yang harus diobservasi kembali oleh tim dokter, Mes, Sandi, dan Ole. Mes sesuai hasil MRI memang butuh perawatan, ya, sekali lagi butuh perawatan. Sedangkan Ole sama Sandi kondisinya tidak ada masalah dan sekarang ini akan latihan tersendiri di gym. Kemungkinan dalam waktu dekat besok sudah bisa normal untuk kembali bergabung dengan teman-teman semuanya latihan. Boleh kenapa Pak? Ada sedikit lecet aja, tapi sudah aman, nggak ada masalah. Situasi di tim sendiri jelang lawan Bahrain gimana dan apalagi kemarin kali Mas Hendra? Ya, yang pertama yang perlu harus saya sampaikan, kita memberikan motivasi kepada para pemain secara keseluruhan, dikarenakan kemarin kita mengalami kekalahan lawan Australia dan momentum itu betul-betul kami pergunakan untuk memotivasi para pemain. Kebetulan di tim ini juga ada tim yang memang khusus menangani berkaitan dengan mental para pemain yang agak sedikit menurun. Kondisinya latihan ini tadi sudah betul-betul baik semua dan boleh dikatakan fight para pemain all out, berlatih dan akan mempersiapkan dengan baik untuk menghadapi Bahrain di tanggal 25 nanti. Pak, boleh diungkap nggak Pak setelah kalah 5-1 kemarin di locker room keadaannya gimana Pak? Ya kita tahu kalau kalah ya pasti semuanya lemes lah, itu biasa lah ya. Di setiap pertandingan ketika mengalami kekalahan ya pasti situasinya tidak baik. Tetapi ingat, ketika kembali ke hotel dan kami berikan motivasi kepada para pemain dan hasilnya cukup baik, para pemain kembali menemukan jati dirinya untuk betul-betul bisa mengikuti latihan dan tadi bisa kita saksikan bagaimana semangat para pemain berlatih hari ini. Ada pemimpin lagi nggak Pak antara para pemain?
Kalau tim meeting Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Di video tadi Patrick Kluivert tak tampak di sesi latihan Timnas Indonesia jelang laga melawan Bahrain, Alex Pastoor. Bisa jadi pimpin latihan setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia, Timnas Indonesia terus berbenah menjelang pertandingan melawan Bahrain. Namun ada pemandangan yang tak biasa dalam sesi latihan terbaru yang digelar di pusat pelatihan tim. Pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kelihatannya tidak tampak dalam sesi latihan tersebut. Sebagai gantinya, latihan kali ini kayaknya dipimpin oleh asisten pelatih Alex Pastoor. Absennya Kluivert dan spekulasi yang muncul apabila benar hilangnya sosok Kluivert dalam sesi latihan memunculkan berbagai spekulasi di kalangan media dan penggemar sepak bola Indonesia. Beberapa laporan menyebutkan bahwa mantan striker Barcelona tersebut tengah melakukan evaluasi internal terkait performa buruk tim dalam laga sebelumnya. Kekalahan dari Australia menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda yang kini harus bangkit dan mempersiapkan strategi baru melawan Bahrain. Pihak PSSI sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai absennya Kluivert dalam sesi latihan tersebut. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa Kluivert tetap berada dalam lingkup tim dan memantau perkembangan dari jarak jauh. Alex Pastoor ambil alih latihan dengan absennya Kluivert. Sesi latihan dipimpin oleh asisten pelatih Alex Pastoor. Pelatih asal Belanda ini dikenal memiliki pendekatan taktik yang menekankan pressing agresif dan serangan cepat melalui sayap. Pastoor sebelumnya memiliki pengalaman melatih di Belanda, termasuk membawa Almere City promosi ke Eredivisie dengan strategi counter pressing yang efektif. Dalam latihan kali ini, Pastoor lebih banyak memberikan instruksi mengenai perbaikan organisasi permainan, terutama dalam bertahan. Salah satu fokus utama adalah memperbaiki kelemahan lini belakang yang terlihat rapuh saat menghadapi Australia. Selain itu, ia juga menginstruksikan para pemain untuk lebih disiplin dalam transisi permainan. Respon pemain dan harapan menjelang laga kontra Bahrain, beberapa pemain Timnas Indonesia mengaku tetap optimis meski mengalami kekalahan telak dari Australia. Kapten tim menegaskan bahwa seluruh pemain bertekad untuk bangkit dan memberikan hasil terbaik saat menghadapi Bahrain. Kami sudah melupakan kekalahan kemarin dan sekarang fokus penuh ke pertandingan melawan Bahrain. Kami percaya dengan persiapan yang kami jalani termasuk arahan dari Coach Pastoor, tim bisa tampil lebih baik, ujar Asnawi dalam sesi wawancara usai latihan. Pertandingan melawan Bahrain menjadi laga yang sangat krusial bagi Timnas Indonesia. Hasil dari pertandingan ini akan sangat menentukan langkah Garuda di turnamen yang sedang berlangsung. Dengan perubahan strategi dan semangat baru di bawah arahan Alex Pastoor, publik sepak bola Indonesia berharap Timnas mampu memberikan performa terbaiknya. Kini pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Patrick Kluivert akan kembali memimpin tim dalam laga melawan Bahrain atau tetap berada di belakang layar dalam peran yang lebih strategis. Semua mata kini tertuju pada perkembangan Timnas Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert layak untuk diistirahatkan dan digantikan oleh Alex Pastoor sebagai pelatih kepala? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Yang kini menjabat sebagai pelatih utama untuk laga tersebut, untuk tidak memasukkan Sayuri dan Asnawi ke dalam daftar pemain Timnas untuk laga penting tersebut, membuat Shin Tae-yong mungkin akan merasakan kekecewaan. Shin diketahui sangat mengandalkan keduanya dalam strategi tim, terutama dalam pengaturan serangan dan pertahanan. Sayuri dan Asnawi adalah bagian penting dari tim saya, mereka selalu memberikan kontribusi besar di setiap pertandingan. Keputusan ini tentu sangat mengecewakan, begitulah mungkin kira-kira kata Shin. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap berharap bahwa tim yang dipilih oleh Kluivert akan mampu memberikan penampilan terbaik mereka melawan Australia dan bisa meraih hasil positif. Indonesia akan berhadapan dengan Australia dalam laga yang diprediksi akan berjalan sangat ketat. Pertandingan ini juga menjadi salah satu ajang persiapan penting bagi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan untuk kompetisi internasional yang lebih besar,
di mana hasil melawan tim seperti Australia akan menjadi indikator kemampuan skuad merah putih. Keputusan ini tentu menambah dinamika dalam hubungan antara Shin Tae-yong dan jajaran pelatih Timnas Indonesia saat ini. Banyak yang berharap akan ada klarifikasi lebih lanjut mengenai alasan di balik absennya Yaakob Sayuri dan Asnawi Mangkualam dalam laga tersebut. Bagaimana guys menurut kalian apabila benar Shin Tae-yong kecewa dengan apa yang diputuskan Patrick Kluivert tidak memanggil pemain kesayangannya Asnawi Mangkualam dan Yaakob Sayuri? Apakah keputusan Patrick Kluivert ini sudah pas? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini. Pantas saja sedikit tak terima. Padahal klubnya berada di peringkat 1, akan tetapi satu pemain pun tak dipanggil Patrick Kluivert untuk laga lawan Australia dan Bahrain. Beginilah pernyataan keras Bojan Hodak kepada Patrick Kluivert. Tonton video ini sampai habis, dijamin kalian dibuat kaget dengarnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memilih untuk tidak berkomentar mengenai absennya pemain dari timnya yang tidak dipanggil ke Timnas Indonesia yang dilatih oleh Patrick Kluivert. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa Beckham Putra Nugraha layak menjadi bagian dari tim Garuda untuk menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Hodak tetap tidak memberikan pernyataan lebih lanjut. Skuad Timnas Indonesia yang dipilih oleh Patrick Kluivert tidak banyak berubah dari era kepelatihan Shin Tae-yong. Keputusan ini dianggap bijaksana karena perubahan besar dapat menjadi risiko dalam persaingan ketat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menuntut stabilitas dan konsistensi. Hal yang paling menonjol adalah absennya pemain dari Persib Bandung. Padahal klub yang memimpin klasemen sementara BRI Liga 1 2024/2025 ini memiliki beberapa pemain berbakat seperti Beckham Putra, Rian Kurnia, dan Mark Locke. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat sepak bola. Saya tidak bisa mengomentari ini pertanyaan untuk pelatih tim nasional, bukan pada saya. Dia yang menjalankan pekerjaannya, dia juga bersama asisten pelatihnya datang menyaksikan beberapa pertandingan dan mereka sudah memanggil pemainnya, jelas Bojan Hodak saat dihubungi Selasa 18 Maret 2025. Jadi kadang itu tergantung dari posisinya dan kondisi Beckham itu mungkin dipengaruhi pemain lain. Itu semua akhirnya tergantung dengan perdana skuad Garuda di Australia. Skuad Garuda dipastikan sudah lengkap, sehingga latihan perdana di lapangan pun digelar tim pelatih. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Stadion Netstrata Jubilee, Sydney pada Selasa 18 Maret 2025. Para pemain Timnas Indonesia mulai menjalani latihan untuk mempersiapkan laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi laga ketujuh grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025. Pertandingan melawan Australia ini akan menjadi laga krusial buat tim Merah Putih. Pasalnya, saat ini Timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka tertinggal 1 poin dari tim tuan rumah yang berada di posisi kedua klasemen grup C. Untuk itu, laga ini menjadi penting, karena apabila bisa menaklukkan tim berjulukan Socceroos ini, peluang tim asuhan Patrick Kluivert untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Pasalnya, tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, ini menjadi laga penting karena siapa yang bakal berhak menemani Jepang ke ajang 4 tahunan tersebut. Menatap laga penting ini, Patrick Kluivert pun mengungkapkan kesan pertamanya setelah memimpin latihan perdana skuad Garuda. Setelah menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak 8 Januari 2025 lalu, ini pertama kalinya ia memimpin latihan Jay Inzes dan kawan-kawan. Pelatih asal Belanda itu pun mengaku terkesan dengan kualitas permainan tim asuhannya. Mantan penyerang Timnas Belanda itu dibuat terkesan karena penguasaan bola para pemain bagus. Kesan pertama saya sangat baik, ujar Patrick Kluivert sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman resmi PSSI Selasa 18 Maret 2025.
Dalam latihan tersebut, Rizky Ridho dan kesayangannya Asnawi Mangkualam dan Yakob Sayuri. Apakah keputusan Patrick Kluivert ini sudah pas? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini. Pantas saja sedikit tak terima. Padahal klubnya berada di peringkat 1, akan tetapi satu pemain pun tak dipanggil Patrick Kluivert untuk laga lawan Australia dan Bahrain. Beginilah pernyataan keras Bojan Hodak kepada Patrick Kluivert. Tonton video ini sampai habis, dijamin kalian dibuat kaget dengarnya. pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memilih untuk tidak berkomentar mengenai absennya pemain dari timnya yang tidak dipanggil ke Timnas Indonesia yang dilatih oleh Patrick Kluivert. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa Beckham Putra Nugraha layak menjadi bagian dari tim Garuda untuk menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Hodak tetap tidak memberikan pernyataan lebih lanjut. Skuad Timnas Indonesia yang dipilih oleh Patrick Kluivert tidak banyak berubah dari era kepelatihan Shin Tae-yong. Keputusan ini dianggap bijaksana karena perubahan besar dapat menjadi risiko dalam persaingan ketat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menuntut stabilitas dan konsistensi. Hal yang paling menonjol adalah absennya pemain dari Persib Bandung. Padahal klub yang memimpin klasemen sementara BRI Liga 1 2024/2025 ini memiliki beberapa pemain berbakat seperti Beckham Putra, Rian Kurnia, dan Mark Locke. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat sepak bola. Saya tidak bisa mengomentari ini pertanyaan untuk pelatih tim nasional, bukan pada saya. Dia yang menjalankan pekerjaannya, dia juga bersama asisten pelatihnya datang menyaksikan beberapa pertandingan dan mereka sudah memanggil pemainnya, jelas Bojan Hodak saat dihubungi Selasa 18 Maret 2025. Jadi kadang itu tergantung dari posisinya dan kondisi Beckham itu mungkin dipengaruhi pemain lain. Itu semua akhirnya tergantung pada pelatih tim nasional, bukan saya, lanjut Bojan Hodak. Wow, tanpa ragu-ragu. Eliano Reinders bongkar suatu hal yang bikin fans Timnas Indonesia terkejut. Apa sebenarnya yang Eliano Reinders rasakan saat kumpul bersama skuad Garuda? Apakah kenyamanan dan kebahagiaan Eliano Reinders ini mampu membuat mentalnya semakin baik? Simak ulasan berikut ini. Bek Timnas Indonesia Eliano Reinders mengungkapkan sosok pemain paling lucu di skuad Garuda. Ia bahkan sampai menyebut Marcelino Ferdinand gila karena kelucuannya. Eliano Reinders resmi menjadi warga negara Indonesia WNI setelah keduanya menjalani pengambilan sumpah pada 30 September 2024 lalu. Adik dari bek AC Milan Tijjani Reinders tersebut resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah dengan Mes Hilgers. Setelah menjadi WNI, Eliano Reinders pun telah menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Pemain berusia 24 tahun tersebut pertama kali menjalani debutnya saat Timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 lalu. Setelah menjalani debut bersama tim Merah Putih, Eliano Reinders pun beberapa kali telah bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain PEC Zwolle itu juga beberapa kali datang ke Indonesia dan ia pun selalu menikmati datang dan membela skuad Garuda. Eliano Reinders pun berbagi kepada Eredivisie Indonesia terkait beberapa hal yang menjadi favoritnya. Ia membagikan makanan Indonesia yang menjadi favoritnya, yakni nasi goreng dan sate. Nasi goreng dengan sate, ujar Eliano Reinders sebagaimana yang dikutip bolasport.com dari Instagram Eredivisie Indonesia Selasa (18 Maret 2025). Tak hanya berbagi soal makanan favoritnya, tetapi ia juga mengungkapkan series yang tengah ia tonton akhir-akhir ini. Selain soal series, Eliano juga mengungkapkan musik yang ia dengarkan selama ini. Mantan pemain Utrecht U-Strip 21 itu mengaku bahwa terkait musik ia memang tak terlalu memikirkannya. Namun saat pertama kali akan memutar musim ia akan memilih penyanyi Bruno Mars atau Lady Gaga. Night Agent. Aku sekarang sudah sampai di episode kedua. Kekasihku dan aku melihatnya sangat bagus sejauh ini, kata Eliano. Aku tidak terlalu memikirkannya, ucap Eliano. Ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025. Pertandingan melawan Australia ini akan menjadi laga krusial buat tim Merah Putih. Pasalnya, saat ini Timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka tertinggal 1 poin dari tim tuan rumah yang berada di posisi kedua klasemen grup C. Untuk itu, laga ini menjadi penting, karena apabila bisa menaklukkan tim berjulukan Socceroos ini, peluang tim asuhan Patrick Kluivert untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Pasalnya, tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, ini menjadi laga penting karena siapa yang bakal berhak menemani Jepang ke ajang 4 tahunan tersebut. Menatap laga penting ini, Patrick Kluivert pun mengungkapkan kesan pertamanya setelah memimpin latihan perdana skuad Garuda. Setelah menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak 8 Januari 2025 lalu, ini pertama kalinya ia memimpin latihan Jay Inzes dan kawan-kawan. Pelatih asal Belanda itu pun mengaku terkesan dengan kualitas permainan tim asuhannya. Mantan penyerang timnas Belanda itu dibuat terkesan karena penguasaan bola para pemain bagus. Kesan pertama saya sangat baik, ujar Patrick Kluivert sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman resmi PSSI Selasa 18 Maret 2025. Dalam latihan tersebut, Rizky Ridho dan kawan-kawan dinilai menunjukkan kualitas permainan yang apik. Untuk itu, pelatih berusia 48 tahun tersebut merasa senang dengan latihan perdana tim Merah Putih ini. Kami melakukan serangkaian latihan umpan dan permainan penguasaan bola, kata Patrick Kluivert. Saya melihat kualitas dalam permainan mereka, ucap mantan pemain Barcelona tersebut. Saya sangat senang dengan sesi latihan pertama ini. Lebih lanjut, Patrick Kluivert mengatakan bahwa para pemain dipastikan dalam kondisi bagus. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, bisa saja mengungkapkan kekecewaannya setelah 2 pemain kesayangannya, Yaakob Sayuri dan Asnawi Mangkualam, tidak dimasukkan dalam skuad yang dipilih oleh Patrick Kluivert untuk pertandingan melawan Australia mendatang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini menimbulkan keheranan di kalangan para penggemar dan analis sepak bola tanah air. Padahal Yaakob Sayuri sedang bagus-bagusnya di klubnya saat ini, Malut United. Sedangkan Asnawi Mangkualam selalu menjadi pilihan utama di klubnya Liga Thailand Port FC. Yaakob Sayuri yang dikenal dengan kecepatannya di sayap kiri dan Asnawi Mangkualam, pemain Serba bisa yang bermain baik di posisi bek kanan maupun gelandang bertahan, telah menjadi pilihan utama Shin Tae-yong dalam beberapa pertandingan terakhir. Keduanya tampil impresif di level klub maupun timnas dan menjadi pemain kunci dalam filosofi permainan yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, keputusan Kluivert anugerah layak menjadi bagian dari tim Garuda untuk menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Hodak tetap tidak memberikan pernyataan lebih lanjut. Skuad Timnas Indonesia yang dipilih oleh Patrick Kluivert tidak banyak berubah dari era kepelatihan Shin Tae-yong. Keputusan ini dianggap bijaksana karena perubahan besar dapat menjadi risiko dalam persaingan ketat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menuntut stabilitas dan konsistensi. Hal yang paling menonjol adalah absennya pemain dari Persib Bandung. Padahal klub yang memimpin klasemen sementara BRI Liga 1 2024/2025 ini memiliki beberapa pemain berbakat seperti Beckham Putra, Rian Kurnia, dan Mark Locke. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat sepak bola. Saya tidak bisa mengomentari ini pertanyaan untuk pelatih tim nasional, bukan pada saya. Dia yang menjalankan pekerjaannya, dia juga bersama asisten pelatihnya datang menyaksikan beberapa pertandingan dan mereka sudah memanggil pemainnya, jelas Bojan Hodak saat dihubungi Selasa 18 Maret 2025. Jadi kadang itu tergantung dari posisinya dan kondisi Beckham itu mungkin dipengaruhi pemain lain.
Itu semua akhirnya tergantung pada pelatih tim nasional, bukan saya, lanjut Bojan Hodak. Wow, tanpa ragu-ragu. Eliano Reinders bongkar suatu hal yang bikin fans timnas Indonesia terkejut. Apa sebenarnya yang Eliano Reinders rasakan saat kumpul bersama skuad Garuda? Apakah kenyamanan dan kebahagiaan Eliano Reinders ini mampu membuat mentalnya semakin baik? Simak ulasan berikut ini. Bek timnas Indonesia Eliano Reinders mengungkapkan sosok pemain paling lucu di skuad Garuda. Ia bahkan sampai menyebut Marcelino Ferdinand gila karena kelucuannya. Eliano Reinders resmi menjadi warga negara Indonesia WNI setelah keduanya menjalani pengambilan sumpah pada 30 September 2024 lalu. Adik dari bek AC Milan Tijjani Reinders tersebut resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah dengan Mes Hilgers. Setelah menjadi WNI, Eliano Reinders pun telah menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Pemain berusia 24 tahun tersebut pertama kali menjalani debutnya saat timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 lalu. Setelah menjalani debut bersama tim Merah Putih, Eliano Reinders pun beberapa kali telah bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain PEC Zwolle itu juga beberapa kali datang ke Indonesia dan ia pun selalu menikmati datang dan membela skuad Garuda. Eliano Reinders pun berbagi kepada Eredivisie Indonesia terkait beberapa hal yang menjadi favoritnya. Ia membagikan makanan Indonesia yang menjadi favoritnya, yakni nasi goreng dan sate. Nasi goreng dengan sate, ujar Eliano Reinders sebagaimana yang dikutip bolasport.com dari Instagram Eredivisie Indonesia Selasa dalam kurung 18 Maret 2025. Tak hanya berbagi soal makanan favoritnya, tetapi ia juga mengungkapkan series yang tengah ia tonton akhir-akhir ini. Selain soal series, Eliano juga mengungkapkan musik yang ia dengarkan selama ini. Mantan pemain Utrecht U-Strip 21 itu mengaku bahwa terkait musik ia memang tak terlalu memikirkannya. Namun saat pertama kali akan memutar musim ia akan memilih penyanyi Bruno Mars atau Lady Gaga. Night Agent. Aku sekarang sudah sampai di episode kedua. Kekasihku dan aku melihatnya sangat bagus sejauh ini, kata Eliano. Aku tidak terlalu memikirkannya, ucap Eliano. Ungkapkan kesan pertamanya setelah memimpin latihan perdana skuad Garuda di Australia. Skuad Garuda dipastikan sudah lengkap, sehingga latihan perdana di lapangan pun digelar tim pelatih. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Stadion Netstrata Jubilee, Sydney pada Selasa 18 Maret 2025. Para pemain Timnas Indonesia mulai menjalani latihan untuk mempersiapkan laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi laga ketujuh grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025. Pertandingan melawan Australia ini akan menjadi laga krusial buat tim Merah Putih. Pasalnya, saat ini Timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka tertinggal 1 poin dari tim tuan rumah yang berada di posisi kedua klasemen grup C. Untuk itu, laga ini menjadi penting, karena apabila bisa menaklukkan tim berjulukan Socceroos ini, peluang tim asuhan Patrick Kluivert untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia